Selat Hormuz kini menjadi salah satu titik paling menentukan dalam upaya mengakhiri konflik Amerika Serikat dan Iran. Jalur pelayaran strategis tersebut menjadi bagian penting dari negosiasi karena pembukaan kembali akses pelayaran melalui Selat Hormuz berkaitan langsung dengan kesepakatan untuk menghentikan permusuhan antara Washington dan Teheran. Namun, ketika peluang kesepakatan mulai dibicarakan, tuntutan baru justru muncul dari kedua pihak. Iran sebelumnya menuntut kompensasi atas kerusakan yang mereka alami selama konflik. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kemudian mengajukan tuntutan balik. Trump mengatakan Amerika Serikat juga akan meminta Iran membayar kompensasi atas kerugian dan korban yang dikaitkan dengan tindakan Iran selama beberapa dekade. Tuntutan tersebut membuat proses negosiasi semakin rumit. Sebab, persoalan yang semula berkaitan dengan penghentian perang dan pembukaan kembali jalur pelayaran kini berkembang menjadi perdebatan mengenai siapa yang harus membayar kerugian akibat konflik. Trump menyampaikan tuntutan tersebut pada Senin, 10 Agustus 2026. Ia menegaskan tuntutan kompensasi dari Iran akan dimasukkan dalam setiap pembicaraan perdamaian berikutnya. Trump juga mengaitkan tuntutan tersebut dengan berbagai konflik dan serangan yang menurutnya melibatkan Iran selama puluhan tahun. Ia bahkan menyebut tuntutan tersebut mencakup kompensasi bagi korban dan keluarga korban dari berbagai peristiwa yang dikaitkan dengan Iran. Menurut laporan yang dikutip AFP, Trump juga mengungkit serangan terhadap USS Cole pada 2000 serta korban dalam berbagai konflik di Timur Tengah. Trump kemudian memperluas tuntutan tersebut dengan menyebut kerusakan dan korban di sejumlah negara, termasuk Lebanon, Suriah, Yaman, dan Gaza. Pernyataan Trump muncul setelah Iran lebih dulu menuntut kompensasi atas kerusakan yang mereka alami selama konflik. Dengan demikian, kedua pihak kini sama-sama membawa tuntutan ganti rugi ke meja perundingan. Persoalannya, tuntutan tersebut bukan sekadar masalah finansial. Kompensasi dapat menjadi bagian dari negosiasi politik yang jauh lebih besar. Iran menginginkan pertanggungjawaban atas kerusakan akibat serangan yang mereka alami. Sementara Trump ingin Iran bertanggung jawab atas berbagai kerugian dan korban yang menurut Amerika Serikat berasal dari tindakan Teheran. Situasi tersebut berpotensi memperpanjang kebuntuan. Padahal, salah satu persoalan paling mendesak dalam konflik ini adalah masa depan Selat Hormuz. Selat yang berada di antara Iran dan Oman tersebut merupakan salah satu jalur pelayaran energi paling penting di dunia. Gangguan terhadap jalur tersebut dapat berdampak langsung terhadap distribusi minyak dan gas serta meningkatkan tekanan terhadap pasar energi global. Karena itu, pembukaan kembali Selat Hormuz menjadi salah satu kepentingan utama dalam setiap upaya penyelesaian konflik. Namun, akses tersebut kini berada di tengah tarik-menarik kepentingan militer, politik, dan ekonomi. Iran memiliki posisi geografis yang sangat strategis karena wilayahnya berada di sepanjang bagian utara Selat Hormuz. Amerika Serikat, di sisi lain, memiliki kekuatan militer dan armada yang beroperasi di kawasan Teluk. Konfigurasi tersebut membuat Selat Hormuz bukan hanya jalur perdagangan. Selat tersebut juga menjadi salah satu titik paling sensitif dalam konfrontasi antara Iran dan Amerika Serikat. Dalam perkembangan terbaru, Trump mengatakan tuntutan kompensasi akan menjadi bagian dari setiap pembicaraan damai dengan Iran. Sikap tersebut muncul setelah beberapa putaran perundingan belum menghasilkan kesepakatan final. Sebelumnya, Trump beberapa kali mengubah nada komunikasinya. Di satu sisi, ia melontarkan ancaman mengenai kemungkinan tindakan militer. Di sisi lain, Trump juga menyebut peluang kesepakatan damai dengan Iran masih terbuka. Perubahan sikap tersebut membuat arah konflik sulit diprediksi. Tuntutan kompensasi terbaru kembali menambah ketidakpastian. Jika Iran menolak tuntutan Amerika Serikat, negosiasi dapat kembali mengalami kebuntuan. Jika Washington juga menolak tuntutan kompensasi dari Teheran, persoalan serupa akan tetap menjadi penghalang. Dengan demikian, salah satu kunci penyelesaian konflik berada pada kemampuan kedua pihak menemukan formula yang dapat diterima. Masalahnya, masing-masing pihak datang dengan narasi dan kepentingan yang berbeda. Iran menilai mereka memiliki hak untuk menuntut kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan konflik. Sementara Amerika Serikat melihat Iran sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas berbagai serangan dan aktivitas militer yang menurut Washington telah berlangsung selama puluhan tahun. Trump bahkan menyebut rentang waktu sekitar 50 tahun dalam tuntutan kompensasi yang diajukan. Artinya,
Washington tidak hanya menghitung kerugian akibat konflik terbaru. Trump juga ingin memasukkan sejumlah peristiwa yang terjadi dalam rentang waktu jauh lebih panjang. Langkah tersebut membuat nilai dan cakupan tuntutan menjadi jauh lebih besar. Namun, belum ada angka pasti mengenai besaran kompensasi yang diminta Amerika Serikat dari Iran. Yang sudah ditegaskan Trump adalah tuntutan tersebut akan dimasukkan dalam negosiasi. Dalam situasi seperti ini, diplomasi menjadi semakin rumit. Satu pihak ingin penghentian perang. Pihak lain ingin jaminan keamanan. Keduanya kemudian menambahkan persoalan kompensasi. Sementara di tengah semua itu, Selat Hormuz menjadi salah satu titik yang menentukan apakah kesepakatan dapat benar-benar berjalan. Pembukaan kembali Selat Hormuz sangat penting bagi lalu lintas kapal dan perdagangan energi. Karena itu, semakin lama selat tersebut terganggu, semakin besar pula tekanan ekonomi yang dapat muncul. Dampaknya tidak hanya dirasakan Iran atau Amerika Serikat. Negara-negara lain yang bergantung pada pasokan energi dari kawasan Teluk juga dapat terkena dampaknya. Harga minyak dan biaya pengiriman dapat terpengaruh apabila jalur pelayaran utama mengalami gangguan berkepanjangan. Karena itu, perkembangan di Selat Hormuz menjadi perhatian banyak negara. Bagi Iran, posisi di Selat Hormuz memberikan pengaruh strategis dalam menghadapi tekanan Amerika Serikat. Bagi Washington, memastikan kebebasan pelayaran merupakan kepentingan strategis. Perbedaan kepentingan inilah yang membuat selat tersebut menjadi salah satu kartu paling penting dalam negosiasi. Di tengah proses tersebut, Trump juga menegaskan bahwa Amerika Serikat masih memiliki opsi militer. Ia tidak menjelaskan secara rinci langkah berikutnya setelah perundingan terbaru. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa opsi tekanan militer belum sepenuhnya ditinggalkan Washington. Dengan demikian, diplomasi dan tekanan militer berjalan beriringan. Washington masih berbicara mengenai kemungkinan kesepakatan, tetapi pada saat yang sama mempertahankan ancaman eskalasi. Iran juga berada dalam posisi yang sulit. Teheran menghadapi tekanan militer dan ekonomi, tetapi tetap berusaha mempertahankan tuntutan dalam proses negosiasi. Salah satu tuntutan yang menjadi perhatian adalah kompensasi atas kerusakan yang mereka alami. Iran juga menginginkan penghentian tekanan dan sanksi sebagai bagian dari penyelesaian. Kedua persoalan tersebut dapat menjadi bagian dari paket kesepakatan yang lebih besar. Namun, hingga kini belum ada kesepakatan final. Selat Hormuz kemudian menjadi titik temu dari seluruh kepentingan tersebut. Jika kesepakatan tercapai, pembukaan kembali jalur pelayaran dapat menjadi salah satu tanda bahwa konflik mulai mereda. Sebaliknya, jika negosiasi kembali gagal, ketegangan di sekitar Selat Hormuz dapat meningkat. Itulah sebabnya perkembangan di selat tersebut tidak bisa dipisahkan dari perkembangan perang Iran dan Amerika Serikat.